Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Tisto. Untuk video kali ini kita tidak membahas kelanjutan dari video sebelumnya, tapi di sini saya mau berbagi, mau sharing tentang bagaimana caranya untuk solve sebuah problem atau ketika ada error, ada force close, aplikasi nutup sendiri itu bagaimana caranya untuk membenarkan itu atau nge-solve problemnya. Nah, misal kalau dari situ sudah mentok, terus teman-teman ya mungkin tanya ke saya. Nah, untuk tanyanya sendiri itu juga jangan asal-asalan teman-teman. Kadang saya juga agak gimana gitu ketika ada orang yang tanya dan tanyanya itu bukan tidak sopan ya, cuma tidak jelas tanyanya itu apa. Salah satu contoh di sini misal saya ada contoh, kadang banyak banget ini nggak satu dua tapi banyak sering banget terjadi seperti ini. Jadi pagi Mas, boleh tanya itu errornya kenapa ya? Tidak ada yang error waktu mau run tapi waktu ngerun nutup sendiri. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang nanti saya jelaskan. Kita next saja di foto selanjutnya. Nah, ini sama juga, nggak ada intro, nggak ada apa, tiba-tiba, Mas ini kenapa ya gitu. Ya nggak tahu. Terus di sini ada intro nih, ada intro panjang, bla 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 bla. Terus pertanyaannya, jadi kendala saya ketika tombol register saya tekan malah mental, ya, artinya kayak force close gitu ya. Aplikasinya jadi has stopped. Itu kenapa ya Om? Ya, jujur saya nggak tahu itu masalah kalian itu kenapa. Ini tuh kayak ibarat ya, contohnya itu ibarat teman-teman itu tanya gini. Ini ada dokter dokter spesialis hewan misalnya. Dia itu pintar banget untuk nyembuhin hewan. Pokoknya udah top sedunia lah, terkenal top global dokter hewan gitu misal. Nah, tiba-tiba teman-teman tanya, "Dok, ini kenapa tiba-tiba kucing saya meninggal ya, Om?" Atau meninggal ya, Dok gitu kan. Ya pasti dokternya bakal jawab, ya, saya nggak tahu, Dok, kucing kamu meninggal kenapa, ya sama aplikasinya teman-teman tiba-tiba nutup itu atau force close error, ya saya tidak tahu errornya apa karena teman-teman cuma tanya kok error, lah errornya apa? Ya saya juga tidak tahu errornya apa. Kecuali misal tadi kucing ya, kita kembali ke kucing. Misal tanya gini, "Dok, tadi pagi kucing saya habis makan baut tiba-tiba kok meninggal kenapa ya?" gitu kan. Ya pasti dokternya tahu, itu loh kucing kok kamu kasih makan baut pasti ya perutnya langsung jebol gitu kan ya. Misal kayak gitu ya saya bakal tahu, dokternya juga bakal tahu kalau itu kucingnya meninggal karena makan baut atau kucingnya meninggal karena, "Dok, tadi pagi kucing saya ketabrak mobil, kenapa kok bisa meninggal ya?" Ya emang udah kayak gitu, kucing ketabrak mobil nggak meninggal ya kucingnya ajaib, nah kayak gitu kan. Nah, tanya untuk aplikasi Android juga seperti itu. Kalau tiba-tiba force close terus teman-teman tanya, "Ini kenapa ya kok tiba-tiba force close nutup sendiri?" Ya saya nggak tahu, teman-teman kasih intro, teman-teman kasih info yang lebih jelas caranya bagaimana. Misal di sini saya kasih contoh, ini pasti aplikasinya bakal force close, bakal nutup. Nah, ini nggak kelihatan cepet banget dia nutupnya. Sebentar ya, saya coba run lagi. Tadi ada aplikasi toko online. Nah, ini sama seperti pertanyaan dari salah satu teman kita. Bla 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 keep stopped. Nah, ini keep stopped. Nah, ini ada terjadi sebuah force close. Nah, ini sebenarnya teman-teman itu aplikasi ketika force close itu pasti ada penyebabnya dan penyebabnya itu sudah ada catatannya, ada pemberitahuan kalau nutup. Cara lihatnya di mana? Di bawah ini ada run, teman-teman. Atau di log chat itu ada, tapi kadang di log chat itu udah ketimpa dengan eh, informasi-informasi yang lain. Biasanya itu yang paling paling benar itu atau yang paling bagus itu di run, teman-teman, di run. Nah, di sini ada teks merah. Artinya teks merah ini adalah errornya maksudnya bukan errornya sih, tapi pemberitahuan bahwa ini tuh lagi ada error. Nah, untuk keterangan errornya itu apa? Pasti ada di bagian paling atas, di bawah proses, terus pokoknya ini loh, pokoknya ada expect exception, pokoknya di belakangnya pasti ada exception, terus ada titik dua atasnya. Nah, ini tuh errornya, ini adalah keterangan errornya. Nah, teman-teman kalau mau tanya, teman-teman itu jangan nunjukin ininya aja, apa namanya, gambar emulator Androidnya aja. Saya nggak akan tahu masalah teman-teman itu apa.
yang saya butuhkan ketika teman-teman ada error itu ya benar tetap teman-teman kirim ini sama juga di run terus cari yang teks merah, biasanya itu pasti yang teks merah. Nanti kalau nggak ada paling bawah, scroll aja pasti ada barisan teks-teks merah seperti ini. Nah ini tuh ada errornya. Nah teman-teman sebenarnya bisa cari tahu sendiri ini tuh errornya apa. Dibaca aja, lead property RV product has not been initialized. Kalau dari bahasa Inggrisnya aja udah kelihatan ini bahwa RV produk tidak has not atau belum diinisialisasi. Di sini ada keterangan nih home fragment 37 sama home fragment 44. Diklik aja salah satu yang atas biasanya. Atau nah ini teman-teman juga kirim. Jadi kalau selain teman-teman ngirim gambar ini itu teman-teman juga ngirim gambar untuk yang di kode teman-teman sendiri. Kodenya itu nah biasanya yang error itu udah kelihatan di home fragment 37 itu ada error di sini. Ini tuh jadi nunjukin ini loh ada masalah di sini. Masalahnya di mana? Biasanya diklik di 44. Oh, di sini. Nah, ini kelihatan sebenarnya ini kan kata-katanya RV produk ini kan RV produk baru sama kan. Has not been initialized. Artinya ini tuh kan ada variabel ya, teman-teman. Variabelnya itu dia lead init artinya sering juga sih seperti ini. Lead init artinya itu variabel ini belum diinisialisasi. Diinisialisasinya itu atau di assign value-nya itu nanti. Nah, terus tiba-tiba dipanggil aja di sini. Jadi Android-nya kodenya itu bingung. Ini kok tiba-tiba RV baru sama data sama dengan RV produk baru. Nah, RV produk baru ini apa? Karena belum diinisialisasi, makanya dia bingung. Misal kok ada kayak gini, misal RV produk sama dengan 0 gitu aja. Ini dia error, harusnya kasih tanda tanya di belakangnya. Ini lead nggak bisa, misal. Nah, ini ya intinya harus diinisialisasi dulu lah kayak gitu. Atau kadang kita di dalam fragmen kita memanggil sesuatu. Ini kalau case-nya teman-teman belum menggunakan binding ya, belum menggunakan binding biasanya bakal terjadi error. Errornya itu kayak gini. Jadi di sini kan kita ada RV produk, bukan di dalam layoutnya. Di dalam layout ini kita ada banyak recycle view. Terus di sini ada recycle view RV produk. Nah, RV produk ini saya ganti, misal harusnya itu RV produk new gini kan. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini itu harusnya RV produk ini yang barusan tak ganti, harusnya value-nya yang benar adalah new. Teman-teman habis ganti tuh di layoutnya, tapi nggak teman-teman ganti. Terus teman-teman run, ini saya hapus, kita kembalikan ke RV produk yang lama. Coba kita run, pasti ini error. Oke, ini udah keran dan pastinya nah ini udah keran tapi nutup sendiri dia. Terus nah pasti ada teks merah panjang. Biasanya sering banget seperti ini. Ada view, ini kan exception, ini di belakangnya exception. Terus view, find view by ID, bla bla bla, RV produk must not be null. Sering banget ada yang kata-kata must not be null. Artinya ini itu datanya itu nggak ada, teman-teman. RV produk ini tuh nggak ada. Nggak adanya di mana? Nggak ada di layout, teman-teman. Kalau ada view nama RV RID kayak gini-gini loh intinya. Pokoknya menandakan bahwa ini loh layout teman-teman itu nggak ada di ID ini, ID RV produk ini nggak ada di must not be null. Nah caranya yang error itu yang apa sih? Kita bisa arahkan ke home fragment. Nah di sini di bawahnya itu pasti ada yang biru-biru, teman-teman klik aja. Ketika diklik dia mengarahkan kemana gitu. Misal di sini saya kasih di atas ya, saya klik. Nah dia pasti mengarah ke kemana dia, yang error itu di mana sih. Nah ini case-nya ada di baris ke 98. Nah di sini ada error, teman-teman buka aja di sini. Oh ini RV produk, terus teman-teman cek di sini. Nah karena kan kita tahu nih di sini, oh iya ternyata ada yang nggak bener gitu kan. Terus ya dibalikin aja, nanti kalau di RAM pasti ya bisa lagi kayak gitu. Itu juga salah satu yang paling sering terjadi, not initialized atau must not be null. Itu dua error itu yang sering banget terjadi, dan itu nggak cuma berlaku untuk ini, untuk apa namanya,
layout. Misal di sini saya membuat sebuah variabel, ini juga sering terjadi membuat variabel misal value atau nilai ujian, dia tipe datanya adalah integer, dia sama dengan nul. Ini karena kita kasih kasih null label ya, artinya dia itu boleh nol. Terus kita mau panggil di sini val eh, namanya itu misal nilai akhir, kita tipe datanya integer juga, terus sama dengan kita tambahkan nilai ujian. Nah, ini kadang seperti ini juga ada null safety, tapi ini enggak safety banget ini. Ini seperti ini salah. Kadang kalau seperti ini kalau kita run, nah ini kan yang tadi yang harusnya kita udah perbaiki tadi udah bisa. Terus ini kalau kita run lagi bakal terjadi juga, pasti ada force close lagi. Makanya force close itu banyak banget penyebabnya teman-teman, nggak cuma satu, banyak banget. Makanya kita harus tahu force close-nya itu di mana dan apa. Nah, kalau teman-teman tanya itu juga harus ngasih tahu dengan jelas. Nah, kadang kayak gini juga ada null pointer exception, nggak ada keterangannya, ini errornya kenapa gitu kan, sering juga ini terjadi. Terus teman-teman ya sama, tinggal ditambah aja di sini, bukan ditambah, diklik aja di home yang biru-biru, biasanya langsung diarahkan ke dimana itu errornya. Nah, di sini kelihatan ini tuh nilai akhir itu dia minta integer, sedangkan integer itu sebenarnya nggak boleh nggak boleh ada nol, tapi di sini dikasih nol. Ya ini based on pengalaman sih, tapi biasanya kalau udah bisa baca itu bakal tahu. Tapi kalau teman-teman tanyanya ya kembali lagi, tanyanya cuma nge-screenshot emulatornya, yang saya nggak tahu. Tetap teman-teman kalau tanya ya eh, bukti bukti errornya itu tadi, misalnya ini bukti errornya, terus errornya itu apa, itu ada di sini di run. Ini teman-teman eh, capture juga ada di foto. Terus habis itu ada di fragment 44 itu, di teman-teman juga screenshot juga, kirim juga ke aku. Nanti aku bakal tahu errornya tuh, oh ternyata ini loh errornya, bisa baca. Tapi kalau tanyanya cuma nggak ada intro, nggak ada apa, ini error kenapa ya bang, ya saya nggak tahu, jujur aja nggak tahu kayak gitu. Terus ini juga ada yang sering banget terjadi juga seperti ini, ada yang tanya contohnya ini, kalau tadi case-nya ketika errornya itu force close, ada hash stopped, itu ya itu tadi cara cara tanyanya seperti itu. Nah, ini ada lagi case-nya. Jadi kadang ada yang tanya, ada error juga seperti ini. Boleh tanya bla bla bla. Ya bagaimana? Ini kak, gitu kan. Ya ini apa? Aku kan juga nggak tahu. Sama aja. Ini sama, cuma ini kan nggak force close. Ini nggak force close, tapi ada error. Biasanya error kalau seperti ini yang di dalamnya itu misal, yang nggak selalu sih, kalau ini ada di tutorial saya yang membuat aplikasi toko online. Tapi biasanya kalau ada respon server error atau server not found, server error lah intinya, server error, atau seperti ini juga pas running Android Studio seperti ini. Nah, gini ada error seperti ini sama sih sebenarnya case-nya dia itu. Nah, ini cara tanyanya bagaimana? Ini tuh errornya itu seperti ini teman-teman. Kalau error seperti itu, mana tadi? Error yang seperti ini adalah error di server. Error ketika teman-teman ngehit ke server itu error. Nah, errornya apa? Kalau cuma seperti ini juga, saya juga nggak tahu errornya itu apa. Jujur saya juga nggak tahu errornya itu apa, karena nggak jelas. Karena yang error di dalam. Nah, cara tanyanya sama, hampir sama. Misal di sini akan saya buat sebuah skenario kalau ada error seperti itu. Sebentar, saya setup dulu. Oke, kadang juga ada yang seperti ini. Nah, error oops, unexpected end of steam atau apa gitu kan, atau nanti di sini di bawah ini ada tawas gitu kan, error seperti ini. Nah, kalau ada error-error seperti ini teman-teman, itu teman-teman bisa ceknya sama di run juga. Jadi teman-teman itu sebenarnya ada di sini. Ketika teman-teman ngehit ini kan saya hapus ya. Ketika kita ngirim, nah di sini teman-teman tuh pasti melakukan sesuatu. Nah, ketika melakukan sesuatu itu, di sini ada 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 apa ya? Ada kembalian gitu kan. Nah, di sini tulisannya 500 internal server error. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Ini mau tidak mau saya juga nggak tahu. 500 internal server error ini juga hampir sama kayak yang di awal tadi. Ini tuh
ada error di kode teman-teman, tapi saya juga nggak tahu karena ya emang nggak tahu yang error di mana. Bisa jadi teman-teman salah salah ketik atau ada yang kurang atau apa, itu banyak banget itunya apa kemungkinannya. Jadinya teman-teman harus coba sendiri. Nah, cobanya di mana ya teman-teman? Coba misal di sini kan eh teman-teman cobanya itu di Postman biar lebih lebih apa ya? Lebih jelasnya. Nah, di Postman ini tinggal di copy aja. Biasanya kalau belum ada simpenan itu di copy aja, terus buat buat baru, samain ini metodenya, copy di sini, ini kan URL-nya, ini metodenya post, disampaikan aja post. Terus di sini eh teman-teman ngirim ada nama, ini cara bacanya, ini di sini ada nama sama dengan tes, ada email, terus ada phone, terus password. Nah, di sini tinggal kirim aja tes di body atau di author ya, di body sini nggak apa-apa. Ini ada nama, terus ada email, ada apa tadi, ini saya percepat aja ya. Oke, seperti ini. Misalnya ini saya kirim, pasti dia error. Nah, errornya apa? Nah, ini 500 internal server error. Nah, ini yang paling sering banget terjadi itu validator not found in file bla 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 ini. Ini paling sering banget ditanyakan dari pertanyaan dari teman-teman itu ini. Validator not found atau enggak kadang user not found, kadang ada product not found. Ini tuh kenapa? Caranya sama. Di sini tuh ada keterangannya, teman-teman. Errornya itu ada di user controller di line 34. Jadi teman-teman buka Visual Studio Code-nya, teman-teman buka di user controller line ke 34. Nah, di sini pasti ada validator. Nah, validator ini sebenarnya itu sebuah sebuah function atau sebuah kelas file lain. Nah, kalau di Android Studio biasanya kalau kita memanggil sesuatu, kalau di Android Studio di sini, misal ya saya memanggil apa ya yang belum pernah dipanggil, misal di sini saya manggil adapter ya, adapter alamat, adapter adapter alamat. Nah, ini saya klik enter. Nah, di sini nambah di sini, teman. Nah, ini langsung otomatis nambah, ada import. Karena di Android Studio itu otomatis, kadang teman-teman itu lupa bahwa sebenarnya ini tuh ada function seperti ini, bukan function ya, ada peraturan seperti itu harus diimport. Kenapa harus diimport? Karena di sini itu kan kita mau manggil adapter alamat, sedangkan adapter alamat itu ada di package lain, ada di folder lain, makanya harus dipanggil, diimport dulu biar oh ini loh kita mau manggil adapter alamat, jadi harus diimport dulu di ya emang kayak gitu sih. Sama halnya di Android, di Laravel juga, nggak cuma di Laravel, dimanapun itu pasti kita harus memanggil. Kalau di Android itu pakai import, kalau di Laravel itu menggunakan use. Artinya di sini saya komen, di sini saya komen kan. Ini validator itu sebuah file atau sebuah kelas. Nah, kelasnya ini harus diimport, kelas asalnya itu di mana. Nah, ini sebenarnya udah saya kasih tahu dulu. Di awal itu udah pernah saya kasih tahu, tapi kadang teman-teman suka lupa. Nah, ini validatornya harus diimport, ini udah saya import. Kalau saya run lagi pasti dia tidak ada masalah lagi. Nah, udah bisa. Kadang juga ada yang seperti ini saya hapus, pasti nanti errornya adalah user not found. Register, oh ini login, sorry. Register, ini misal udah ke ini, coba di bawah sini misal seperti ini, coba saya send. Nah, kadang terjadi seperti ini juga, bla 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 API user not found in file user controller line ke 36. Nah, itu sama, jadi teman buka di user controller di line 36. Nah, ini errornya itu di sini. Kenapa? Ini tuh biasanya yang sering terjadi adalah teman-teman belum menambahkan use app user, ini harus dipanggil. Cara manggilnya itu sebenarnya gimana? Use artinya kita mau import apa? Kita harus import file atau model usernya ini. Nah, model usernya ini di mana? Karena
controller controller kita itu ada di dalam controller ini ya, dia minta ada di folder app ini, terus kita panggil usernya. Makanya di sini kita panggil nama foldernya app slash user, artinya kita mau memanggil file yang ada di folder app di filenya itu user. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu dari saya. Kalau teman-teman mau tanya, ini panjang banget kayaknya ini. Iya, 30 menit saya ngomong. Jadi kalau teman-teman mau tanya itu tadi yang harus teman-teman kirim itu apa, terus kalau errornya force close itu pasti di run sini ada merah-merah, tapi kalau ada errornya adalah internal server error atau apa gitu kan, biasanya teman-teman harus coba dulu di Postman. Kenapa? Apa errornya itu ada di Postman keterangannya. Kalau di Android biasanya nggak kelihatan, cuma dikasih tahu ada 500 internal server error gitu aja. Nah, cara untuk mengetahui lebih lengkap dari errornya itu apa, itu harus dicoba lewat Postman seperti itu tadi yang saya contohkan. Dan itu tadi yang harus teman-teman kirim kalau yang ada internal server error ya. Ini contoh di sini, ini teman-teman screenshot kayak gini, screenshot semua. Kelihatan nggak ya kalau saya lagi screenshot? Screenshot semua, screenshot. Kalau udah, terus habis itu teman-teman arahkan ke filenya kadang biar sekalian gitu, biar nanti tanyanya saya nggak coba screenshot di file ini gitu kan. Biasanya kalau saya minta screenshot pasti nggak jauh-jauh dari saya baca di sini, user controller php online 36. Nih, jadi teman-teman copy juga atau di screenshot juga di user controller di line 36 di screenshot gitu. Tolong kalau tanya jangan cuma gambar emulatornya, lebih lebih spesifik apa yang terjadi, terus errornya itu tadi apa, teman-teman kirim semua. Oke, itu aja dari saya untuk di video kali ini. Ini penting banget karena emang juga biar teman-teman itu kalau tanya itu efektif dan saya juga bisa menjawabnya. Jadi harus harus seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Bye bye.